Salam sejahtera selalu. Bertemu kembali dengan Bu Vero dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 11. Kali ini kita masih dalam kompetensi dasar kelompok sosial di masyarakat. Pada sesi kedua ini kita akan mempelajari materi yang terkait dengan tujuan pembelajaran kedua, yakni mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Pada sesi sebelumnya kita telah mempelajari hakikat dan ciri dari sebuah kelompok sosial, kemudian menganalisa apakah suatu kelompok merupakan kelompok sosial. Nah, sekarang seperti apakah bentuk dan jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat? Ada banyak sekali jenis kelompok sosial di masyarakat. Salah satunya adalah pembagian menurut sosiolog Emile Durkheim yang membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Nah, apakah perbedaan dari solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Kita lihat ya. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Mengapa belum mengenal pembagian kerja? Karena masyarakat yang masih memiliki solidaritas mekanik masih mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa perlu uluran tangan atau campur tangan dari kelompok luar, tanpa perlu ada interaksi atau bantuan dari kelompok luar di luar masyarakatnya. Sebagai contoh, kita lihat adalah masyarakat suku Baduy. Kita mengenal masyarakat suku Baduy, ada suku Baduy dalam dan Baduy luar. Untuk Baduy luar memang sudah berinteraksi ya dengan dunia luar. Mereka menjual produknya, hasil pertaniannya di masyarakat luar. Nah, untuk suku Baduy dalam ini benar-benar belum menjalin interaksi dengan masyarakat di luar masyarakatnya. Karena mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan lebih dekat dengan alam, bagaimana mereka mengelola alam dengan cara mereka yang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan mereka dan tidak membutuhkan bantuan maupun interaksi dengan masyarakat di luar kelompoknya. Kemudian, bagaimana dengan solidaritas organik? Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja, ya, sebagai kebalikan dari solidaritas mekanik. Nah, di sini unsur-unsur yang ada di masyarakat saling berinteraksi dan saling berketergantungan. Karena ada unsur dari masyarakat yang berperan sebagai petani misalnya, kemudian ada yang berperan sebagai pedagang, ada pula yang berperan mungkin sebagai pemasok. Kesemuanya ini menjalin satu ikatan saling berketergantungan antara unsur yang satu dan unsur yang lain dalam masyarakat yang sudah mengenal solidaritas organik. Ada pembagian kerja yang jelas di dalam masyarakat tersebut. Nah, ini bedanya antara solidaritas mekanik dengan solidaritas organik. Nah, perbedaan lagi yang utama adalah ikatan yang terjalin di dalam masyarakat solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Untuk solidaritas mekanik, ikatan yang ada terjalin karena adanya kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama, yang apabila ada pelanggaran terhadap kesadaran bersama tersebut, maka akan dikenai hukuman yang bersifat represif. Sebagai contoh, kalau kalian mengikuti berita, belum lama ini ada kejadian di mana masyarakat Baduy ini memiliki aturan untuk tidak benar-benar tidak menyentuh teknologi, tidak tersentuh teknologi ya, tidak mengikuti perkembangan teknologi. Salah satunya adalah tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor adalah salah satu produk dari kemajuan teknologi. Nah, kemudian ada salah satu anggota masyarakatnya yang mengendarai kendaraan bermotor. Nah, kemudian hukuman yang diberikan kepada pelanggar ini karena sudah melanggar kesadaran kolektif, kesadaran bersama yang mereka junjung tinggi, maka mereka memberikan hukuman dengan membakar kendaraan bermotor tersebut. Kemudian ada sanksi yang lain yang diberikan kepada anggota masyarakat yang melanggar. Nah, bagaimana untuk solidaritas organik? Ikatan yang ada tidak lagi berdasarkan pada kesadaran kolektif, namun berdasar kepada kesepakatan yang terjadi antara berbagai profesi. Tadi telah kita bahas bagaimana ada banyak unsur dengan peran masing-masing dalam masyarakat
yang sudah mengalami solidaritas organik. Ya, ada tadi kita contohkan, ada petani, ada pedagang, mungkin ada pemasok. Bagaimana masing-masing profesi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, saling berketergantungan dalam peran mereka masing-masing dalam memenuhi kebutuhan mereka. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar, maka hukumannya tidak langsung pidana, tapi lebih ke hukuman yang bersifat restitutif. Maksudnya apa? Yang diutamakan terlebih dahulu adalah ganti rugi dari pihak yang melanggar. Sebagai contoh, pihak yang melanggar kesepakatan transaksi antara petani dengan tengkulak. Misalnya ada salah satu yang melanggar kesepakatan, akhirnya tidak langsung diberlakukan hukuman pidana. Selanjutnya adalah jenis kelompok sosial berdasarkan klasifikasi dari sosiolog Jerman, yaitu Ferdinand Tönnies, yakni bahwa ada kelompok sosial yang disebut sebagai Gemeinschaft atau paguyuban, dan ada kelompok sosial sebagai kebalikannya adalah Gesellschaft atau patembayan. Nah, apa perbedaan Gemeinschaft dan Gesellschaft? Gemeinschaft atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Sedang sebaliknya, Gesellschaft atau patembayan merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Nah, perbedaan mutlaknya adalah bahwa jika Gemeinschaft berdasarkan hubungan batin, Gesellschaft berdasarkan hubungan secara lahiriah atau di luar saja, atau lebih ke profesional, lebih ke teknis pekerjaan misalnya. Bedanya lagi, untuk Gemeinschaft itu bersifat kekal, berlangsung lama. Untuk Gesellschaft berlangsung tidak lama. Misalnya suatu kelompok Gesellschaft yang dibangun berlangsung hanya sekitar 3 tahun 5 tahun, Nah, bedanya kalau Gemeinschaft ini berlangsung selamanya. Sebagai contoh, hubungan kekeluargaan tentunya akan berlangsung dari lahir sampai mati, Secara batiniah terjalin begitu saja. Nah, bedanya dengan Gesellschaft ikatan yang ada sengaja dikondisikan atau sengaja diciptakan atau sengaja dibangun secara lahiriah, bukan dari ikatan batin. Untuk Gemeinschaft dibagi menjadi 3 tipe, yaitu Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft of place, dan Gemeinschaft of mind. Gemeinschaft by blood adalah kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan ikatan darah atau hubungan kekeluargaan. Misalnya marga Nasution. Nah, ini berarti dibentuk berdasarkan keturunan dari keluarga besar Nasution. Ini termasuk Gemeinschaft by blood. Kemudian Gemeinschaft of place, paguyuban yang dibentuk berdasarkan asal daerah yang sama. Nah, kita pernah membahas bagaimana kelompok sosial bisa terbentuk dari daerah asal yang sama. Misalnya sekumpulan mahasiswa yang berada di suatu kota dari daerah asal yang sama kemudian membentuk paguyuban, perkumpulan, Nah, ini merupakan kelompok sosial yang merupakan Gemeinschaft of place. Baik, selanjutnya Gemeinschaft of mind, yakni paguyuban yang terbentuk karena persamaan kepentingan. Misalnya sama-sama memiliki keahlian, pekerjaan, pandangan atau ideologi. Nah, sebagai contoh adalah Asosiasi Advokat Indonesia misalnya, kemudian Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia. Terbentuknya karena ideologi yang sama, kepentingan yang sama, cita-cita yang sama. Nah, sebagai contoh bagaimana sekumpulan siswa memiliki cita-cita yang sama untuk menempuh pendidikan di tempat atau sekolah yang sama. Berarti merupakan Gemeinschaft of mind. Jenis kelompok yang selanjutnya adalah kelompok primer dan sekunder. Menurut Charles Toole, di dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Kelompok primer adalah kelompok yang pertama diikuti oleh seorang individu. Kelompok primer adalah kelompok yang informal. Sebaliknya, kelompok sekunder adalah kelompok yang formal. Misalnya, hubungan antara atasan dan bawahan di dalam suatu kelompok atau organisasi.
Nah, ini adalah kelompok yang formal karena hubungan yang terjalin secara formal, ya, lebih ke teknis pekerjaan. Berbeda dengan kelompok primer sebagai contoh dalam keluarga. Tidak ada relasi yang bersifat formal di dalam keluarga. Ya, sebagai contoh, seorang anak mau menemui orang tuanya, pasti tidak ada birokrasi tertentu yang harus dilalui. Karena apa? Karena hubungan yang terjadi di dalam kelompok primer adalah hubungan yang informal, hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Ada jenis kelompok in group versus out group. Apa maksudnya in group dan out group? Ya, pembagian ini adalah menurut William Sumner. Membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in group dan out group. In group adalah di mana seorang individu berada atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Sedang out group apabila seorang individu berada di luar dari kelompok di mana dia menjadi anggotanya. Sebagai contoh, dari kelompok siswa 11 IPS, Dustin adalah in group di dalam kelompok 11 IPS. Nah, sebaliknya, siapakah yang out group bagi kelompok 11 IPS? Sylvie misalnya, ya. Sylvie karena dia adalah anggota kelompok 11 IPA, maka Sylvie adalah out group bagi kelompok 11 IPS. Ada lagi jenis kelompok menurut pembagian dari Robert K. Merton, yakni bahwa ada membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Sebaliknya, reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Misalnya, Amel menjadi anggota atau member dari kelompok pramuka. Nah, kelompok pramuka dari Amel memiliki kelompok lain yang dijadikan rujukan, yang dijadikan referensi untuk kelompoknya menjalankan tugas dan kewajibannya, aktivitasnya. Kelompok formal dan informal tadi kurang lebih sama dengan kelompok primer dan sekunder tadi, ya. Kelompok formal merupakan kelompok sekunder, kelompok informal merupakan kelompok primer. Oke, baik, selanjutnya kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Sebagai contoh terbentuknya demikian. Misalnya, suatu keluarga berkembang menjadi semakin lama menjadi keluarga besar, ya. Misalnya keluarga dengan marga Nasution tadi, ya, kita ambil contoh tadi. Nah, semakin lama semakin berkembang yang akhirnya mungkin satu sama lain sama-sama bermarga Nasution tidak mengenal dekat, ya, karena kebetulan hanya memiliki marga yang sama. Dari jumlah anggota dari marga Nasution tersebut yang sedemikian banyak, misalnya kemudian bertemu dalam suatu perusahaan, ya, atau mendirikan perusahaan. Yang satu berperan sebagai manajer, yang satu berperan sebagai sekretaris, yang satu berperan sebagai bendahara keuangan misalnya. Nah, kemudian yang awalnya dari keluarga besar akhirnya meluas ke hubungan profesional yang semakin lama akhirnya semakin memudar fungsi kekerabatan. Nah, dikarenakan hubungan yang terjadi adalah sudah bukan lagi hubungan kekerabatan tapi hubungan profesionalisme, manakala ada yang melakukan tindakan yang melanggar kode etik misalnya, akhirnya yang diberlakukan juga secara benar-benar pure secara profesionalisme, tidak lagi mempertimbangkan hubungan kekerabatan karena memang sudah berkembang pada hubungan kerja, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai kelompok okupasional. Nah, berikutnya, bagaimana dengan kelompok volunteer? Kelompok volunteer merupakan kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Yang membedakan ini dengan kelompok okupasional adalah bagaimana keberadaan kelompok ini yang seringkali kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Jika kelompok okupasional ini benar-benar sengaja dibentuk untuk lebih ke hubungan teknis pekerjaan, ya, lebih ke profesionalisme. Volunteer ini tidak ada jenjang kepangkatan atau lini manajemen di dalamnya. Pembentukannya lebih kepada kepentingan untuk yang seringkali masyarakat tidak melirik, gitu ya. Sebagai contoh, tim sukarelawan yang dibentuk untuk membantu korban bencana alam. Nah, ini kan benar-benar berdasarkan atas kerelaan dari individu yang mau bergabung di dalamnya. Jarang sekali orang yang benar-benar mau total di situ. Kita lihat
Contoh kelompok okupasional dan contoh kelompok volunteer. Kelompok okupasional ada Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian contoh kelompok volunteer kita lihat di sini ada tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Baik, demikian tadi adalah bentuk-bentuk jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat.